Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terutama dari penyakit yang sedang mewabah saat sekarang ini, yaitu penyakit COVID-19. Amin ya robbal alamin. Untuk itu kita harus selalu berperilaku sehat, selalu mencuci tangan setelah bepergian dan beraktivitas, selalu memakai masker jika kita keluar rumah, selalu jaga jarak jika kita bertemu dengan seseorang. Baik, pada pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor ini, saya akan menyampaikan tentang merawat berkala sistem pengisian dengan kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami prinsip kerja sistem pengisian. Kemudian 4.4, merawat berkala sistem pengisian. Adapun tujuan pembelajaran ini, setelah mempelajari materi sistem pengisian sepeda motor, peserta didik dapat yang pertama memahami definisi sistem pengisian. Yang kedua, memahami komponen sistem pengisian. Kemudian yang ketiga, memahami dan menerjemahkan rangkaian kelistrikan sistem pengisian. Yang keempat, menjelaskan prinsip kerja sistem pengisian. Dan yang kelima, mengaplikasikan perawatan sistem pengisian. Baik, kemarin sudah dijelaskan tentang definisi dan komponen sistem pengisian. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan mekanisme kerja sistem pengisian. Komponen sistem pengisian yang pertama adalah generator atau spool, atau biasa disebut dengan alternator, di mana spool adalah bagian yang menghasilkan tegangan AC atau alternating current, tegangan arus bolak-balik dengan bantuan putaran poros engkol dan magnet. Kemudian yang kedua adalah regulator atau biasa dikenal dengan kiprok, atau juga ada yang menyebutkan dengan rectifier, di mana regulator atau kiprok ini berfungsi merubah arus AC menjadi arus DC dan juga sebagai penstabil di angka lebih kurang 13 volt DC. Ya. Bisa kalian lihat pada gambar berikut ini, di mana rectifier ini ada 4 pin atau 4 kaki. Kaki yang paling sebelah kiri, yang atas, ini adalah kaki untuk massa atau minus, ya, atau ground, ya. Biasa nempel pada bodi, dihubungkan dengan bodi atau rangka, ya. Kemudian yang kedua, yang sebelah kanannya ini adalah kaki yang dihubungkan ke spool atau generator atau alternator. Ini bertegangan positif, ya. Kemudian di bawah kaki untuk spool ini adalah yang dihubungkan ke baterai. Ini adalah untuk mengisi baterai yang positif. Kemudian yang terakhir, yang di sebelah kiri dari pin untuk baterai, ini adalah kaki untuk penerangan, ya. Jadi untuk penerangan ini adalah kaki yang positif untuk dihubungkan ke lampu-lampu. Kemudian komponen yang ketiga ini adalah sikring atau fuse, ya, yang berfungsi sebagai alat pengaman
apabila terjadi konsleting atau beban berlebih. Ya. Jadi kalau ada kabel yang konslet atau ada beban yang berlebih, maka sikring inilah yang akan terlebih dahulu putus, ya, sehingga tidak terjadi kerusakan pada komponen-komponen yang lain. Ya. Kemudian komponen yang terakhir ini adalah baterai atau aki. Ya, ini berfungsi sebagai penyimpan arus tegangan. Ya, jadi dari sistem pengisian ini melalui rectifier ini akan mengalirkan sebuah arus, mengalirkan sebuah tegangan menuju ke baterai. Kemudian baterai itu akan menyimpan arus tersebut, sehingga arus tersebut bisa dialirkan ke rangkaian-rangkaian yang lain, misalnya untuk starter, untuk penerangan, dan lain sebagainya. Sebagai rangkaiannya, untuk mekanisme kerja adalah seperti ini. Ya. Di situ ada spool atau generator atau alternator. Kemudian di bawahnya itu ada kiprok atau regulator, kemudian ada screen, kemudian ada baterai. Ya. Terhubung dari baterai menuju fuse atau screen, kemudian masuk ke kiprok, ya, itu dengan warna garis merah. Ya, ibaratkan ini adalah kabelnya warna merah, ya, masuk ke baterai. Jadi sesuai dengan pin yang ada pada rectifier atau regulator. Nah, kemudian di atasnya, ya, di atas dari kabel yang merah atau pin yang merah itu, di situ ada yang berwarna putih, ya, sesuai dengan gambar, ya, itu masuk kepada spool atau generator atau alternator. Ya. Kemudian yang merah, yang kuning ini adalah untuk penerangan, ya, karena kita tidak berbicara tentang penerangan, maka di situ kita kosongkan, ya. Kemudian yang hitam ini adalah masuk ke ground atau massa, ya, baik massa pada generator ataupun massa pada baterai yang nanti akan dihubungkan dengan rangka atau bodi, ya, sebagai tegangan negatif. Nah, sekarang bagaimana mekanisme kerja sistem rangkaian ini? Sistem kerja atau mekanisme kerja sistem pengisian, ya, ini apabila sebuah kendaraan sepeda motor di-on-kan atau di starter, maka poros engkol itu akan bekerja, ya, akan berputar. Maksudnya akan naik turun, ya. Ini dengan pergerakan poros engkol ini akan memutar spool, memutar magnet maksudnya, ya, memutar magnet yang ada pada spool itu. Jadi misalnya ini adalah spool, nah ini ada magnet, ya, ini akan berputar ke sini, ya, memutar, sehingga karena di sini ada magnet tetap, kemudian ada spool yang mendapatkan suatu tegangan, sehingga dia itu akan menghasilkan suatu medan magnet. Jadi dengan berputarnya magnet, ya, maka spool itu akan ada medan magnet di situ. Ya, karena ada medan magnet, ya, yang namanya medan magnet ini akan menginduksikan sebuah tegangan. Maka disitulah akan timbul yang namanya tegangan AC. Ya, nah, jadi output dari spool atau generator atau alternator ini adalah tegangan AC. Maka tegangan AC itu dialirkan ke kiprok atau regulator atau rectifier. Untuk apa? Untuk disearahkan menjadi tegangan DC.
ya, disearahkan menjadi tegangan DC oleh kiprok ini. Ya. Kemudian dari kiprok ini akan disalurkan ke baterai, ya, melalui fuse, ya, melalui fuse masuk ke baterai. Maka disinilah baterai itu akan terisi. Ya, kemudian pada kiprok ini di samping dia merubah arus AC menjadi arus DC, maka dia juga sebagai pengatur tegangan atau sebagai penstabil tegangan, ya, supaya tegangan itu akan tetap, ya, di angka sekitar 13 volt yang masuk ke baterai sebagai tegangan pengisian baterai. Sehingga baterai itu selama dia itu bekerja baterainya untuk keperluan penerangan, untuk starter dan lain sebagainya, selama sistem pengisian ini bekerja, maka baterai itu akan selalu terisi, ya. Jadi terisinya baterai oleh tegangan ini karena ada perputaran mesin, ya. Karena perputaran mesin itulah maka pada alternator atau generator atau spool itu menghasilkan suatu tegangan, yaitu tegangan AC, ya. Jadi baterai itu akan terisi kalau ada putaran mesin. Tapi ingat, tidak akan terisi ketika putaran mesin dalam kondisi idle, ya. Maka putaran mesin itu harus tinggi untuk menghasilkan tegangan yang sekitar 13 volt ini untuk mengisi tegangan baterai. Ini untuk mengisi baterai maksudnya. Ya, jadi diangkat kurang lebih 13 volt. Ya, ini artinya putaran mesin harus tinggi. Jadi gasnya itu harus kita putar, ya, harus kita buka gasnya sehingga putaran mesin semakin tinggi, maka di situ akan menghasilkan suatu tegangan yang tinggi sehingga itu bisa untuk mengisi tegangan baterai atau mengisi baterai maksudnya, ya. Demikian ya pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaat, ya. Apa yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan bisa kalian terima dengan baik sehingga insya Allah setelah masa pandemi ini kita bisa melakukan suatu praktek bagaimana cara mengukur tegangan pengisian dengan menggunakan sebuah alat yang menggunakan avometer, baik yang analog ataupun yang digital. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.